Halo semuanya, saya Ayu. Kembali lagi di video pembelajar. Pasti di sini semua teman-teman pernah ngerasain namanya perubahan. Apalagi kita di perusahaan yang ownership, perubahannya sungguh sangat cepat. Set plan berubah 1 minggu 3 kali, lalu peraturan perusahaan berubah, peraturan metode kerja berubah dengan cepat. Ada memo-memo yang dikeluarkan memang untuk adanya perubahan tersebut gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa menghadapi perubahan-perubahan yang cenderung lebih cepat tersebut. Steve Jobs pernah bilang ya, bahwa kita harus stay hungry, stay foolish. Jadi kita seharusnya gitu ya, sebagai karyawan kita selalu punya rasa lapar dan rasa menganggap diri kita bodoh gitu ya, sehingga nantinya kita tidak merasa bahwa perubahan itu sebagai momok yang menyebalkan, tetapi malah menjadikan suatu kondisi di mana kita bisa terus belajar hal-hal yang baru. Lalu setelah itu, bagaimana sebenarnya cara kita untuk bisa menghadapi hal tersebut? Ada 5 perubahan yang mutlak yang kita harus bisa lakukan per tiap harinya. Yang pertama adalah mengubah cara pikir. Nah, jadi dengan mengubah cara pikir ini, kita mengubah hal-hal negatif menjadi hal-hal positif. Jadi kita selalu melihat kejadian-kejadian yang datang, perubahan-perubahan yang ada itu sebagai hal-hal positif dari sisi positifnya saja, dan kita juga melihat dari sisi baiknya. Kita selalu mengambil hikmah dari perubahan atau memang adanya kondisi tertentu yang terjadi. Hal yang perlu kita lakukan juga, yang kedua adalah mengubah proses kerja. Mungkin karena perubahan ini ya, jadi kondisi kita yang lalu dengan saat ini pasti tentu saja berbeda. Nah, kita juga harus mengubah proses kerja kita menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih kreatif. Nah, dimana kita selalu memikirkan apakah proses tersebut bisa dipercepat, bisa dihilangkan untuk jadi lebih efisien, atau bisa digabungkan dengan satu kerjaan dengan kerjaan lainnya, dan juga bisa ditambahkan untuk meningkatkan kecepatan bekerja. Hal yang perlu kita rubah selanjutnya adalah yang ketiga, mengubah sikap perilaku. Nah, kita seharusnya senantiasa selalu melakukan introspeksi diri. Apakah sikap dan perilaku kita sudah menunjang untuk meningkatkan prestasi dan kesuksesan kita, atau juga sikap dan perilaku kita ini yang kita harus periksa antara lain untuk menunjang kesuksesan itu. Yang pertama adalah datang kerja tepat waktu, mungkin boleh dicoba gitu ya. Yang kedua, menyerahkan tugas tepat waktu juga gitu, jangan molor-molor gitu ya. Yang ketiga juga menunjukkan sikap di mana kita bisa disiplin kerja yang tinggi gitu. Jadi ketika kerja tidak fokusnya terbagi dengan main handphone atau balesin chat dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, kita menunjukkan sikap mau bekerja dan mau bekerja sama dengan siapapun. Jadi istilahnya berkoordinasi dengan siapapun tanpa ada kepentingan pribadi di dalamnya gitu, kayak tidak suka dengan ini jadi tidak mau berkoordinasi sehingga kerjaan tidak selesai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah kita selalu sopan dalam berkomunikasi dengan siapapun. Yang keempat adalah mengubah kemampuan mengelola emosi. Nah, dengan adanya perubahan pasti tingkat tantangan dan tekanan itu dalam dunia kerja semakin tinggi. Kita juga sebagai seorang pekerja akan dituntut untuk mampu bekerja dalam situasi dengan tekanan yang tinggi dan juga tingkat perubahan yang sangat dinamis tersebut. Nah, hal ini akan mudah sekali menguras emosi kita. Maka dari itu kita perlu melatih diri untuk mengelola emosi agar nantinya emosi itu bisa kita atasi secara lebih cerdas. Dan yang terakhir adalah mengubah fleksibilitas kita. Nah, mungkin sempat tadi saya singgung juga di depan, dengan perubahan kondisi di mana sebelumnya pandemi, lalu saat ini sudah kita bilang terbebas dari pandemi, yang dulunya kita
memperketat bertemu dengan orang. Sekarang juga kita sudah mulai open. Dengan itu juga kan pasti company punya target yang ditetapkan lebih besar daripada tahun-tahun ketika pandemi. Nah, dengan perubahan-perubahan tersebut ya, kita tidak bisa untuk tidak fleksibel dengan kondisi saat ini. Nah, bisa jadi sering mungkin ya terjadi di kita juga kondisi-kondisi dimana ketika kita meeting di hari ini, keputusan yang diambil adalah A, tetapi bisa jadi besok siangnya akan berubah. Seperti tadi set plan yang terus berubah per tiap minggunya gitu ya. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, sebenarnya keterampilan untuk kita bisa nyesuaiin diri dengan cepat, tanpa ngomel-ngomel gitu ya, tanpa kita mengambil hal tersebut sebagai sesuatu yang memang negatif menurut kita gitu, walaupun mungkin di satu sisi itu betul terjadi, betul bersifat tidak baik, tetapi di sini kita dituntut untuk memiliki keterampilan tersebut. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita fleksibelkan. Di antara yang pertama adalah kita harus terus bersikap fleksibel, dimana saat kita diberi tugas yang bukan tugas kita gitu ya. Jadi dunia kerja nggak mungkin kita akan mendapatkan tugas yang itu-itu saja. Pasti dari headnya akan ada tugas-tugas yang dilimpahkan ketika melihat WLA kita, workload analysis kita ini either kurang ataupun memang load teman sebelahnya itu sudah overload gitu ya. Lalu kita juga harus perlu fleksibel ketika saat diberi tugas mendadak dan harus segera diselesaikan, padahal tugas lainnya itu menumpuk. Jadi ketika nanti headnya atau memang bos kalian gitu ya ngasih tugas yang memang harus segera diselesaikan saat itu juga, walaupun kalian sedang melakukan tugas, itu berarti tugas yang diberikan itu sifatnya lebih urgent daripada tugas yang sedang kalian lakukan saat itu. Dan kita juga harus lebih fleksibel ketika diminta kerja lembur pada hari Sabtu atau bahkan Minggu gitu ya. Jadi mungkin perusahaan itu juga pasti memikirkan kenapa akhirnya Anda sebagai pekerja itu harus masuk di hari Sabtu atau Minggu. Lagi-lagi ini akan terkait dengan masalah urgensitas ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin Anda perlukan. Menutup pembahasan kali ini, saya akan mengutip dari buku ini. Kita perlu terus menyadari bahwa tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa melakukan perubahan diri setiap harinya. Karena itu, setiap hari tanyakan kepada diri sendiri, apakah satu perubahan yang ingin saya lakukan hari ini, satu perubahan itu dalam satu hari. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya.